Apa yang bisa dibantu Kang Alan? Ini Nyesek. Dari kondisi itu, mulailah mereka berdua mencari bantuan, mencari pertolongan kepada orang-orang yang dianggap mampu, yang dianggap bisa mengobati. Kok repot, yang rugi siapa? Iya. Terus hancur-hancuran. Bisa sehari ngabisin 20 juta. Hancur ribuan dilaku. Terus bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dah karon. Biarin udah capek kalau kan tidur biarin. Capek. Nah, nyender aja tetenya. Ini istri ini suami. Ya. Kirain ada kakak. Yang sering terjebak sih bilang istri suami ada kakak. Nah. Apa dari mana? Kang siapa? Kang siapa namanya? Alam. Kang Alam. Bogor di mana? Gunung Sindur. Gunung Salak. Gunung Salak. Cibatok. Oh, Gunung Cibatok. Cibatok saya pernah ke sana, Cibatok. Cibatok. Kalau itu mah di belakang Mang Batok. Apa yang bisa dibantu Kang Alan? Ini Nyesek. Aku Kepala. sama ini Kepala sering pusing, dia ditusuk-tusuk. berapa Mata perut perih, tengah malam nggak bisa tidur. banyak Kaki. kaki sama ini Wes borongan. Ada ini juga apa namanya? Kurap, nggak sembuh-sembuh. Udah Gatel. lebih 15 tahunan. Gatel. Memang susah sih. Berapa tak kutu air? berapa kering kita Pas tetenya Sehariawan nggak ada sembuhnya. sariawan. Bu. Kalau udah kerasa lemah, letih, lesu, sholat juga nggak bisa. Lemahnya kaki di sini. Berdiri aja sering datang. Pada intinya ini dua-duanya ya kebanyakan pemikiran, mikirin yang nggak penting, kebutuhan hidup dipikirin, paling nggak bakal kecukupan ya. Kalau jadi gini, yang namanya permasalahan itu setiap manusia itu pasti ada, pasti punya permasalahan ya.
kebanyakan masalah wajar manusia, ya. Kalau kebanyakan wijen itu onde-onde, udah manusia, ya. Nah, masalah berat dan ringannya tergantung kita mensikapinya. Kalau disikapi secara ya berat, ya udah jalankan, nikmati, syukuri apa adanya. Ini kebanyakannya dari sini, ya. Yang sudah terjadi masuk pemikiran, yang belum terjadi difikirkan. Urusan jangankan urusan besok, urusan bulan depan aja, tahun depan udah dipikirin sekarang. Dia capek, ya. Jadi itu yang saya lihat itu ini. Nggak mau sih kayak gitu. Kenapa? Kayak kita nyata. Nah iya, cuman nggak berusaha untuk merelakan. Jadi sekujur ini sekujur tubuh sakit, leher sering kaku, kepala juga bukan di sini doang, di belakang sering sakit, ya. Berdiri kayak di kapal oleng, goyang. Jalan kadang ngeluyu kayak ada yang jorogin. Orang berdiri aja kadang kayak gempa bumi kadang. Ya. Tapi Pak akan kesananya ya, walaupun punya asam lambung, enggak ini, maksudnya enggak sekarang makan kalau tidur, jangankan Harus cekek pakai. nyelentang ya, ini aja nyender kayak ini. Iya, betul. Jadi berarti dulunya asam lambungnya belum kronis. Ya, Sekarang udah kronis, kebanyakan pemikiran, udah tahu punya asam lambung, makannya kadang nggak diperhatikan, makin menjadi, ya. Tetap saya cek semua nanti, ini di dalam badannya nggak ada apa-apa, ya, adem semua, enak. Cuman yang saya deteksi, nih, ya, terlalu kencang. Tadinya awalnya mikirin beban hidup, jadi kesininya bekas kelamaan mikirin penyakit, ya. Berobat ke sana kemari sudah, kadang dibawa ke dokter juga tidak ada penyakit, vonisnya beda-beda, jadi nambah puyeng. Udah beban, jadi udah permasalahan hidup juga udah banyak, ditambahin sama penyakit. Emang si Tete tadinya katanya asam lambung nggak begini Pak? Iya, tadinya mah orang gejala. Begitu lama kelamaan si Tetenya nggak jaga pola makan, semuanya kalau lagi datang malas makan, diturutin nggak mau makan, dua-duanya ini. ya, Kalau datang lagi enak makan, semua dimakan. ya. Baik yang pedes, yang asam-asam, ya itu. Jadi timbul lama kelamaan jadi kronis, timbul nyesal. Kan lambung kronis itu jangankan ini, ditidurin nggak bisa, langsung nutup. Ya, Iya, jadi gitu tuh. ya emang sih Kayak ada yang nyekik, kayak ada yang nindih, panas, ngap, ya makan agak banyak begah. udah. Iya itu, jadi dulu mah itu mah belum kronis, sekarang udah kronis. Ya susah ditonik. Nanti saya cek semua di rumahnya ya. Cuman udah, kalau menurut saya beban pemikirannya bebasin semua. Atur pola makannya, insya Allah nanti semua. Ya, udah. Atau adem badan nggak ada apa-apa ini. Cuma saya cek ya, takut ada yang nyempil-nyempil kayak upil di rumahnya. Ya, dan nggak semuanya, jangan semuanya dilibatkan dengan faktor-faktor goib. Karena saya pengobatan di rumah 1 bulan itu kadang nggak nemuin bab santet mah. Iya. Cuman ini nggak tahu tadinya udah berobat ke sana kemari, dibohong-bohongi, dikasih masukan asumsi-asumsi yang negatif, tambah otak traveling kemana-mana, ya. Terus udah gitu disuruh beli ini beli itu, tambah udah lari kemana-mana otak kita, pemikiran kita, duit habis, cek Sunda nama penyakit penyawat lintuh, penyawat matuk, dukun lintuh, yang punya ngejantrang, duitnya habis, ya. Ini biasanya gitu, saya kebagian ngeberesin.
Yang udah ininya udah acak-acak kan kebagian ngeberesin saya. Ya nggak jadi masalah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pertolongan Allah ya. Lihat ya, ya. Udah. Ini yang jelas saya tekan kembali, saya tegaskan. Ini di badan bagus, nggak ada efek-efek negatif yang karuan. Soalnya auranya aura positif semua ini, adem ya. Ini yang saya lihat semuanya awalnya dari sini. Pemikirannya terlalu berlebihan ya. Sekarang dirundung dengan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan, yaitu mungkin bekat asumsi-asumsi yang negatif. Mungkin sebelum kesini juga udah kesana kemari ya, soalnya banyak tapaknya nih ya, bukan tapak naga. Tapak naga mau 212 ya. Nah, tapak sekuplak gini, oknum-oknum ini ya. Maaf ya, ya kan ya, ini banyak masukan itu bebasin semua apa yang sudah menjadi pengalaman baik setiap baik si Akang, bebaskan semuanya apa yang sudah dikeluarkan, gak usah diinget-inget lagi. Jadikan semuanya itu pembelajaran untuk diri kita pribadi, untuk lebih dewasa lagi, untuk lebih mawas diri. Jadikan semuanya landasan untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah ya. Cukup introspeksi diri, ngaji diri, perbaiki diri ya. Dan nikmati, syukuri apa adanya. Semua manusia pasti mempunyai permasalahan, baik apa berat dan ringannya ada pada diri kita masing-masing ya. Udah, lebih baik kita banyakkan bersujud kepada Allah, jaga 5 waktu, perbanyak sholawat, ada rezeki walaupun kita sedang kekurangan, berusahalah untuk berbagi walaupun 1 rupiah 2 rupiah, insya Allah sehat ya. Al-Quran dibaca, dekatkan diri kita ke majelis, ke musola atau masjid biar dapat siraman rohani ya. Baik, itu obatnya. Ini misalkan teteh ini muter-muter kemana juga sama aja bohong, habis-habisin duit doang, banyak ditipuin doang. Ini mah suruh beli ini beli itu. Tapi Pak, ini kawan mungkin katanya dari kawan Nanti mau saya cek semuanya ya teh ya. Dan ini kan baru saya cek ininya, dohirnya. Secara dohirnya kan saya bicarakan dulu. Kan kalau tanpa di kasih penjabaran, nanti dikiranya semuanya goib. Oh iya. Salah pemahaman, timbulnya kemana-mana otaknya. Ini kan saya cek dohirnya doang nih. Ini dohirnya ini terlalu berat. Ya, di badan mah bagus ini. Ya, efek goib udah seberapa? Kalau ini yang dikuasain, mungkin nggak terasa. Ya, arti kata aura bagus di badannya, arti kata bukan saya nggak ada goib. Goib ada. Cuman kalau Kang Lalan atau baik si Teteh Kang Lalan ini dikuasain, ya, jaga pemikirannya, hatinya, insya Allah nggak bakal terasa ini. Ya, cuma tadi udah dirundung dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Ini yang berat ini. Jadi kalau dipresentasikan, pengaruh dohir 70%, goib cuma 30%. Kalau dohirnya nggak begini, nggak terasa, enak semua, bagus. Ya. Berhubung ini terlalu kencang, ya. Nah kalau saya jabarkan begini, nanti kan salah kaprah. Pemikirannya ke goib aja. Kamu udah banyak asumsi begitu. Cantet. Ini beli itu. Tapi badannya nggak sehat-sehat. Lagi mau sehat, makannya sehat-sehat. Kadang ngelamun, kadang renung. Ya, jauh sehat. Kita cek rumahnya. Oh, bagus, orang-orang bagus. Kategorinya. Pokoknya ingat, apa yang sudah menjadi asumsi-asumsi yang negatif, buang. Ya, anggap tidak pernah merasakan hal seperti ini. Insya Allah sehat. Ya, Allah kuasa. Ya, saya emang nggak bisa nyahatin orang. Kalau Teteh si Akang kesini minta sehat, angkat tangan saya. Yang nggak bisa nyahatin orang, Allah yang bisa. Ya, kalau minta budak garam merah mah ada tuh. Ya, udah tenangin. Enak padahal. Ngaruh goib terlalu ini, efek doang ini. Goibnya nggak ada di badan ini, efeknya ada. Coba saya cek dulu man ya. Udah tenangin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Al-Buruj.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wilayah kamu. Cek semuanya ke rumahnya. Baik, mohon izin. Bismillah. Tenang, Kang Alan. Ya. Insya Allah sehat. Wih. Takutnya tuh di sini ngeleng-ngeleng cita-cita. Cita-cita aja di sini, sakitnya bukan di sini. Yang diserang sahabat. Nah, ini mah anggap aja nonton film Cinta Fitri apa ya. Tenangin aja. Tetap ini mah kita nggak bisa nyehatin, Allah yang bisa. Udah, kita bareng-bareng minta kepada Allah. Tenang aja. Nanti saya kasih arahan. Kalau jalankan insya Allah nanti sini lagi udah sehat. Ya. Cintaku kadang. Mohon maaf. Izin menyampaikan. Ya. Untuk mereka berdua ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya mulai dari dia. Yang pertama, dia ada gangguan gaib 12,5 tahun yang lalu. Gangguan-gangguan gaib itu memakai media air mati yang disiramkan. Makanya sejak 12,5 tahun yang lalu hingga saat ini, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan akan selalu berguncang, ujung-ujungnya bangkrut. Berusaha ini ya. Nggak ada hubungan sama badan ini ya. Walaupun dia mulai bangkit lagi, maka tidak akan lama, hanya hitungan bulan dia akan kembali merugi. Berusaha, nggak ada hubungan sama kesehatan nggak ada. Lalu kemudian efek yang kedua dari siraman air mati itu, terkadang di badan lemas, malas, ngantuk, hawanya ingin tidur, dan tidur. Tapi apabila malam sulit untuk ditidurkan, resah dan gelisah. Lalu kemudian dia dengan istrinya sering sekali selisih paham. Permasalahan kecil akan menjadi permasalahan yang besar. Itu akibat dari gangguan-gangguan gaib. Lalu kemudian yang kedua, untuk dua-duanya, dari semenjak waktu itu sudah sangat lama, banyak sekali yang dipikirkan, terutama memikirkan keadaan hidupnya. Ingin menjadi manusia yang lebih baik, hidup rukun sekeluarga, memiliki tempat tinggal yang baik dan layak, mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Bahkan ingin sekali membantu keluarganya, terutama orang tuanya. Bagus. Itu yang menjadi cita-cita mereka berdua sampai saat ini. Bagus, mulia cita-citanya. Tapi semuanya
difikirkan terlalu berlebihan. Bahkan terkadang dilamuni siang dan malam. Bagaimana caranya bisa merubah hidup ini? Siang menjadi malam, malam menjadi siang, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Tapi apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan tidak kunjung terwujud. Bahkan yang ada menjadi cemoohan orang. Lebih-lebih oleh saudara-saudara yang memang secara ekonomi lebih baik, lebih tinggi. Dari semua kondisi itu menjadikan mereka beban-beban pemikiran yang amat sangat berat. Makanya sering sekali mereka merasakan sakit di kepala, di bagian sini, berat sampai kemari, lalu kemudian sampai ke tangan, sering kesemutan, jemper, kaku, mati rasa, bahkan kedua-duanya sama. Lalu kemudian sampai di kaki, sering merasakan lemas, kaku, jemper, kesemutan, mati rasa. Bahkan apabila pagi hari terasa seperti ada beban yang mengganduli kaki, berat rasanya dipakai untuk melangkah. Itu akibat dari beratnya beban-beban pemikiran yang mereka tanggung. Lalu kemudian dari semua kondisi itu, baik kondisi ekonomi, usaha, lalu kemudian yang dirasakan di badan, berobatlah mereka berdua, terutama diobati dengan obat-obatan yang diminum. Tapi dari apa yang mereka minum tidak ada hasil, bahkan tidak terasa. Yang ada makin sakit semua badan, bahkan terkadang sekujur badan sakit semua. Dari kondisi itu mulailah mereka berdua mencari bantuan, mencari pertolongan kepada orang-orang yang dianggap mampu, yang dianggap bisa mengobati. Dan rata-rata dari mereka menyatakan bahwa apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, seluruhnya akibat dari perbuatan orang yang iri, orang yang benci. Intinya akibat perbuatan santet kiriman orang. Bahkan ada salah satu yang mengatakan bahwa mereka dikirim oleh saudara dekat. Timbul fitnah, ya. Dari semua itu, omongan-omongan yang mereka dengar akhirnya menambah beban-beban pemikiran mereka, menambah penderitaan mereka. Sudah usaha terpuruk, badan sakit-sakitan, menjadi bahan cemoohan, menjadi bahan hinaan. Ditambah lagi apa yang mereka
dengar semakin memperburuk kondisi mereka sampai saat ini. Bahkan sebetulnya mereka sudah lelah dengan semua itu. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Mereka berdua sudah putus asa. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, itu yang saya pahami. Kayak ya Kang ya, manusia bagus mempunyai angan-angan, keinginan atau cita-cita. Jadi cita-cita, keinginan, angan-angan ini kalau sudah kita berusaha, perbanyak doa ya. Orang banyak doa tanpa usaha bohong, orang banyak usaha tanpa doa sombong. Kenapa saya bilang bohong? Ya berdoa aja kayak orang pengen makan, gak mungkin nasi datang sendiri, kan bohong. Banyak usaha aja jauh dari Allah, sombong. Sombongnya kenapa? Takut berhasil nanti, anggapannya dapat diri sendiri aja, tidak mengakui adanya Allah. Itu. Jadi usoli dan usaha harus seimbang. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya, insya Allah hidup kita seimbang. Kita sukses bohong tanpa campur tangan peran diantara sesama. Ya, itu. Nikmati, syukuri apa adanya, jalankan sing nilai ta'ala, sing sabar, tawakal, pasrah ke Allah. Insya Allah Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran, Allah kasih keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Ya, kalau ini ya syariat dijalankan ya secara dohir maupun batinnya, tapi pemikiran tidak bisa bebas, bohong. Ya, nggak semuanya kita harus dapat. Kalau syariat sudah dijalankan baik lahir maupun batin, Allah yang mempunyai hak, Allah yang menentukan. Manusia hanya sebatas berencana, Allah yang menghendaki. Ya, itu harus ada ke situ. Jadi yang apa yang diberita ini, yang di badannya wabil khususnya tidak ada hubungan sama goib. Yang paling kencang itu dari dirinya sendiri. Ya, insya Allah saya bersihin semuanya. Ya, silakan si teteh perbaiki ibadahnya. Ya, jaga 5 waktunya, perbanyak sholawat, ada rezeki walaupun 1 rupiah, 2 rupiah, diusahakan berbagi. Al-Quran dibaca walaupun 1 ayat, 2 ayat, syukur-syukur 1 surat, 2 surat setiap hari. Jangan surat rumah aja sama surat tanah yang dipikirin. Ya, kalau ada pengajian kuping itu dekatkan ke situ biar kita kena siraman rohani, dapat siraman rohani. Bukan pohon-pohonan aja yang harus disiram, diri kita aja harus disiram biar mata lihat pandangannya terang, telinga pendengarannya mencrang, ya, biar hati kita dapat ketenangan, pemikiran kita dapat tenang juga. Insya Allah apa yang dituju, apa yang dicita-citakan dikabul sama Allah. Ya, udah kita aja. Biarkan orang menghina, mencemooh, menggunjing. Ya, yang penting satu, kita itu prinsipnya jangan dihinakan sama Allah. Ya, karena kita hidup di dunia ini tanpa Allah bukanlah apa-apa. Nggak jauh seperti tumpukan sampah yang tiada arti, hanya bisa mengotori. Ya, itu gantungkan diri kita kepada Allah, jangan kepada siapa-siapa. Ya, ingat, ya, sebaik-baiknya memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Ya, insya Allah saya bantu. Allah yang punya hak, kuncinya ada pada diri masing-masing. Ya, ini mau udah lagi gunjang ginjol, kesehatan ambruk, kan rugi. Ya, ditambah
Ya oknum-oknum nambah-nambahin. Ya, dah. Ini Boros bersihin semua, medianya masukin ke perut yang nyuruhnya. Pelajaran. Iya. Ya, udah tenang. Insya Allah nanti saya kasih cara-caranya untuk ngobatin lambungnya. Itu ini. Jadi kolaborasi antara pemikiran dan lambungnya yang dirasakan itu sebagian dari efek pemikiran atau gejala-gejala stroke. Hati-hati. Kalau orang udah stroke susah obatnya. Ini baru gejala ini. Stroke mah repot, yang rugi siapa? Iya. Terus hancur-hancuran. Bisa sehari ngabisin 20 liter. Hancur tiduannya jelatung. Terus bau. Nah, itu dari efek-efek tadi tuh ditutup usahanya. Nah, yang ada di badan ini nih. Iya, awalnya kan situ. Iya. Udah gitu kan baru keluar. Sekarang buka usaha bubur. Keliling. Terus udah gitu sebulan 2 bulan habis udah kesannya. Hancur lagi. Encer. Allah. Kadang berobat jadi duit 1.000. Ya udah tenang ya. Insya Allah utang bulu naik. Ya, udah tenang aja katanya. Kita bantu semampu kita. Ya, udah tenang aja. Saya jiwa dan pikirannya. Ikuti saran-saran yang kita berikan. Insya Allah, ya. Aku yakin karena Allah. Ya, ingat dekatkan diri lagi kepada Allah. Perbaiki ibadahnya. Pengen hidupnya diperbaiki Allah. Ya. Juga tahu gitu ya. Sampingnya apa. Intinya mah banyakin introspeksi diri, ngaji diri, rabah diri, perbaiki diri. Ya, intinya seperti itu. Ini dari sana dari situ ya itu mah mensyukur sababiyah, sabab musabab. Tanpa seizin Allah, bersani Allah nggak akan pernah. Ya, itu. Tinggal kita terus kita tadinya jauh sama Allah, sekarang dekatkan diri kita kepada Allah. Itu kuncinya ya. Insya Allah ya. Jangan takut. Mohon izin untuk saya lenyapkan. Ya. Ada keributan cecek-cecek itu sekarang campur faktor ekonomi. Itu ya. Menyalahkan. Nggak perlu saling ya. Kalau kita cari siapa yang benar, siapa yang benar, semua tidak ada yang mau disalahkan. Pengen semua benar, nggak sadar yang paling benar itu hanya Allah. Ya, itu. Kalian saling introspeksi diri aja. Ya, nggak perlu ada yang disalahkan atau menyalahkan. Ya, introspeksi diri, perbaiki diri. Itu kita aja menurut saya. Ya kan ya. Kita bantu semua begitu. Badan sehat, usaha lancar, udah nikmati semua. Ya. Pokoknya jadikan semua ini pengalaman yang sudah berlalu, yang sudah dialami, buat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah itu aja. Mohon izin, mustika ini akan saya masukkan ke dalam. Masukkan, ya. Ini saya lihat itu, jadi udah faktor tambah kemelut di situ, ribut, salah paham terus, saling menyalahkan. Iya, ditambah efek-efek dari goib itu yang dirasakan itu kembali ke dirinya. Pokoknya tadi itu kata saya itu 70% terlahir karena dirinya sendiri. Ya. Ini sering kaku, berat, itu pemikiran, hati-hati ya, pandangan kadang kabur, kadang terang, telinga kadang panas, kadang mendengar, hati-hati sampai masuk ke ranah stroke. Ya, kalau sudah lari ke situ, mohon maaf, walau tidak sudah menggunakan telapak tangan,
Yang ada tambah permasalahan. Ya, ingat, tenangkan dirinya. Tenang, sehat. Insya Allah lancar lagi. Mohon izin, akan saya bersihkan sedikit efek yang ada pada diri. Iya, tarik semua. Biar enak. Enggak ngasih berapa efek-efeknya ke badan. Usaha yang paling penting. Bawa! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bawa! Allah Akbar. Ya, enggak ya. Jadi enggak minuman, bisa kasih obatnya untuk ngatasinnya. Pak Bruce tenangkan ininya. Pak Bruce keluar. Baik, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ya. Apabila barang siapa yang sedang kehidupannya dirundung dengan ujian, sedang diuji sama Allah, kasih cobaan, kuncinya tenangkanlah diri kita, kuasai jiwa dan pikiran kita, ya, selalu lebih dekatkan diri kita kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan kepada siapa-siapa, gantungkan diri kita kepada Allah. Ingat, sebaik-baiknya memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ibarat kata orang hidup di alam dunia itu seperti orang yang sedang berenang di laut. Orang sedang berenang di laut ketika itu tenggelam, semakin merontak ingin nongol ke permukaan, semakin hilang entah kemana. Sama orang yang hidup di alam dunia juga sedang dirundung dengan ujian cobaan yang Allah berikan. Kalau kita tidak tenang, tidak kuasai jiwa dan pikirannya, semakin bertubi-tubi ujian yang Allah berikan. Seperti itu. Kuncinya, tenangkan jiwa dan pikiran kita. Terus bersujud kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ya, perbaiki diri kita, banyakin ngaji diri. Ya, banyak orang yang pintar ngaji kita, ngaji Quran, jauh dari ngaji diri, terbelenggu dengan keilmuannya, membalik, merasa paling benar, merasa paling dia paling wah. Ya, banyak karena jauh dari ngaji diri, nggak sadar yang paling benar itu hanya Allah. Ya, orang berenang di laut, tenangkan dirinya, tahan napasnya, nongol ke permukaan kan, nggak perlu ngamuk, nggak perlu jurus dikeluarin, ya, jurus colok 1000, ya, wah ngamuk, tenggelam, hilang kan. Tapi kalau kita tenang, orang tenggelam di laut tenang, tahan napasnya, nongol dengan sendiri. Hidup juga seperti itu. Tenangkan diri kita, kuasai jiwa dan pikiran kita, terus berserah diri, pasrah diri kepada Allah. Insya Allah dengan sendirinya ujian-ujian itu akan dicabut sama Allah. Ya, tadinya sakit dikasih kesehatan, tadinya kesulitan dikasih kemudahan sama Allah. Itu kuncinya. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, terus tebar kebaikan. Ya, ada rezeki walaupun sedang kekurangan, jangan merasa kurang. Berusaha untuk berbagi walaupun 1 rupiah 2 rupiah. Insya Allah, kun kata Allah fayakun, ya kan ya, udah tenangin dirinya ya. Insya Allah semuanya akan berlalu. Jadikan semuanya untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya, ini mah yang nggak ada urusan sama goib-goiban ini, ngabung pemikiran. Tuh ya, oke sahabat ya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat dan berbagilah di saat ada rezeki, dan jangan lupa yang paling utama muliakanlah kedua orang tua kita. Insya Allah hidup kita dimuliakan Allah, barokah selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.